Yeah. Cukup terlihat ya, oke. Ini kecil. Tapi saya nggak bisa lihat kalian. Sebentar. Kemarin gimana nyetingnya ya? Sebentar ya. Nggak lihat nggak apa-apa, yang penting saya lihat Ibu. Ya saya pengen lihat feedbacknya. Nah itu nek saya ditinggal tidur gimana nanti? Nah itu masalahnya. Bentar ya, saya tak cari ininya dulu biar gede. Ini gimana? Is oke? Atau masih kecil? Masih kecil, Bu. Ini? Oh, saya tahu di anu aja ya, sebentar. Oke, sebentar. Nah. Ini kelihatan enggak? Kelihatan separuh? Oh iya. Bu. Sebentar. Aduh. Bentar ya. Oke, masih ya. Masih kepotong. Ini kepotong nggak? Nggak ya? Bisa ya? Kebaca ya? Oke ya? Di preview aja, Bu. Iya, maksudnya nanti kalau anu saya nggak bisa ini loh, nggak bisa lincah mengganti-ganti. Ini agak aneh ini anunya. Tapi kebaca nggak ini? Kebaca nggak? Kebaca sih, Bu, di saya, Bu. Ya wes. Kalau kebaca nggak apa-apa, yang penting bisa kebaca aja. Oke, baik. Ini ya, kerangka kerja yang digunakan dalam mengembangkan teori akuntansi normatif, seperti kemarin segitiga bermuda, waktu kita belajar kerangka konseptual itu, kemarin kan segitiga terbalik ya, piramid terbalik itu ya. Pertama kan kita bicara tujuan laporan keuangan itu yang penting apa gitu ya. Karakteristik kualitatifnya, kalau masih ingat hebat nih. Kalau ada yang masih ingat loh ya, karakteristik kualitatifnya itu kemarin apa? Karakteristik kualitatif masih ingat nggak karakteristik kualitatif informasi akuntansi kemarin apa aja? Kalau masih ingat berarti hebat luar biasa. Biasanya kalau offline, saya biasanya sedia coklat. Saya biasa sedia silver coin. Nah, kalau saya tanya dia bisa, biasanya saya kasih. Tapi ini karena udah banyak online ya. Nah, makanya untuk ini, kira-kira ada yang ingat nggak kerangka konseptual kualitatif kemarin yang saya jelaskan pada saat kita matrikulasi? Masih ingat apa enggak? Apa kerangka kualitatif? Karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Kualitatif. Apa perlu saya bukakan lagi? Ada yang ingat salah satu dari ber-18 ini? Ada yang ingat salah satunya karakteristik kualitatif? Apa? Ada timelines bukan, Ibu? Ada apa? Timelines. Timelines, oke. Apalagi? Variability. Oke, apalagi? Dapat dibandingkan. Oke, apalagi? Wah, Mbak Septi KB ini. Sama satu lagi apa ya, Bu? Lupa Understandability. Yes. Bisa dipahami. Yes. Iya, oke. Betul. Yes, ya. Mantap. Ternyata ada yang masih ingat. Wah, Bu, ini bangga. Oke, kita lanjut. Terus ada unsur-unsur laporan keuangan. Apa aja kemarin unsur-unsur laporan keuangan? Ada yang masih ingat enggak? Buka lagi catatannya. Oh, kemarin belum saya bagikan ininya. Oh ya, apa PPT-nya ya? Belum ya? Oh, pantas. Ya Allah, maaf ya. Nanti saya bagikan materi matrikulasi. Malam, Pak Arwan. Malam, Bu. Dengaran tidak di perjalanan, Pak. Ya, ini agak gasi tadi, Bu. Mantap. Oke. Agak tenang nih, Pak Arwan. Biasanya lagi nyetir mobil, lagi. Ya. Gitu, Pak. Oke, baik. Selamat datang, Pak, di perkuliahannya kita. Bu, makasih, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke unsur-unsur laporan keuangan. Apa aja kemarin? Wah, kemarin belum tak kasih itunya ya, PPT ya. Berarti ini berdasarkan catatan semua ya, sama daya ingat ya. Unsur-unsur laporan keuangan, apa aja? Ekuitas, Bu. Oke, terus. Wah, lumayan lolos yang kali lihat.
Oke, sip. aset, Apa lagi? Jabatan. Oke, sip. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. beban, Bu. Biaya. Oke, apa lagi? Beban, Bu. Aset, Bu. Oke. Boleh. Apa lagi? Saya tuh senang kalau pada aktif kayak gini, walaupun salah bener, wis pokoknya anggar aktif weh. Apa lagi? Laba rugi, Bu. Aset. Laba rugi. Oke, apa lagi? Catatan atas laporan keuangan, Bu. Apa? CELK. CLK, apa lagi? Wes pokoknya tak tampung semua. Apa lagi yuk? Laporan perubahan modal, Bu. Laporan perubahan modal, apa lagi? Arus kas. Arus kas, apa lagi? Ini kita bicara apa sih? Nyari apa sih ini tadi? Kita nyari apa sih? Unsur laporan keuangan, Bu. Oke, unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan itu apakah sama dengan elemen laporan keuangan? Tidak, Bu. Bedanya apa? Kalau unsur itu yang di laba rugi sama posisi keuangan, Bu. Di dalamnya. Kalau elemen? Kalau elemen lebih lengkapnya, gitu ya. Oke. Oke. Halo? Halo? Ya, Bu. Ya, kok bocor ya? Oke, baik. Sekedar mengingatkan kembali, kemarin kualitatif karakteristik itu ada fundamental kualitatif sama enhancing kualitatif. Masih ingat? Masih ingat yang kualitatif karakteristik ada fundamental sama enhancing quality. Kalau yang fundamental itu apa aja kemarin? Relevan dan faithful presentation, ya kan? Terus relevan itu kemarin ada predictive value, confirmatory value, sama materiality. Faithful presentation kemarin ada completeness sama neutrality sama free from error, ya kan? Error. Ya. Terus kemarin enhancing qualities itu apa kemarin? Comparability, variability, timeline, sama understandability. Itu maksudnya enhancing quality. Jadi kualitatif karakteristik itu ada dua. Yang pertama fundamental qualities sama enhancing qualities. Kalau fundamental qualities dibagi menjadi dua, yaitu relevan dan faithful representation. Nah, kalau relevan itu ada predictive value, confirmatory value, dan materiality. Kalau faithful representation itu ada completeness, neutrality, dan free from error. Kalau enhancing quality ada 4. Comparability, variability, timelines, dan understandability. Nah, itu namanya kualitatif karakteristik. Nah, kalau elemen laporan keuangan itu apakah sama dengan unsur-unsur laporan keuangan? Tadi ada yang bilang tidak sama. Benar apa enggak? Halo? Apakah elemen-elemen laporan keuangan itu sama dengan unsur-unsur laporan keuangan? Tadi ada yang bilang tidak sama. Setuju apa enggak? Halo? Tadi yang berpendapat siapa? Tadi yang berpendapat siapa tadi? Tadi yang berpendapat siapa? Apakah unsur-unsur laporan keuangan itu apakah sama dengan elemen laporan keuangan? Sama nggak? Gimana? Mas Alek, sama nggak Mas Alek? Mungkin sama ya, Bu. Nah, jangan kata mungkin. Mas Adam gimana? Sama. Kok kayaknya, nah tadi yang bilang ada yang beda tadi apa? Kalau yang
Unsur itu menyangkut laporan posisi keuangan sama laba rugi, tapi kalau elemen-elemen laporan keuangan lebih lengkap. Tadi ada yang bilang gitu, siapa tadi? Tadi saya sih Bu yang bilang. Nah terus nggak konsisten. Ayo, nggak apa-apa, Bu ini nggak bilang salah kok. Mas Alik gimana? Mantap nggak dengan jawabannya? Ya mantap sih Bu. Mantap, oke. Kalau elemen, memang itu elemen-elemen laporan keuangan lebih lengkap ya. Kemarin elemen-elemen laporan keuangan, Bu Eni ungkapkan apa aja elemen-elemen laporan keuangan itu? Ada aset, liabilitas, equity, income, sama expense ya. Mainkan itu ya, elemen laporan keuangan ya. Bener nggak? Bener ya. Oke, jadi kalau assumption kemarin apa aja asumsi kita refresh sebentar yang kemarin itu, karena kita hari ini kita kan belajar itu ya, karena kita belajar ada apa asumsi dasar juga, prinsip akuntansi. Nah kemarin asumsi dasar apa yang masih ingat siapa? Asumsi dasarnya kemarin apa aja? Assumption salah satu aja. Satu nek apa bisa hadiah stiker. Oke, siapa yang jawab ini? Oke, Mas Adam, benar, going concern. Terus temannya lagi ada 5 kan kemarin ya? Assumption ada 5, going concern. Oke, terus apa lagi? Economic entity. Terus apa lagi temannya? Monetary unit. Masih ingat nggak? Udah mulai lupa. Oke. Periode Siti. Oke, terus apa lagi? Accrual ya. Accrual. Oke, Mas Adam apa Mas David tadi? Mas Adam ya yang jawab ya. Dia going concern karena mikirin perusahaannya harus going concern terus, makanya planted in your head, di luar kepala. Kalau going concern itu di luar kepala. Nggak apa-apa, itu salah satu. Lah ya, benar itu. Nah, dalam pikirannya itu di bawah sadarnya pokoknya going concern terus, keberlanjutannya harus ada gitu ya. Oke, kalau prinsip kemarin apa aja? Prinsipnya itu measurement, revenue recognition, expense recognition, sama full disclosure-nya kitanya refresh aja. Nah, kemarin itu kita, nah constraint itu apa? Berkaitan sama constraint itu apa? Kaitannya sama biaya ya, kemarin kita sudah bahas. Oke, nanti Bu Eni share aja PPT-nya biar nanti bisa refresh. Kemarin kan sudah Bu Eni jelaskan penjelasannya. Ternyata itu penting dan harus diingat-ingat. Ternyata kita sekarang ngutek-ngutek itu lagi dan lumayan lupa ya, banyak lupanya. Tapi ini harus penting ya, ini harus di luar kepala seharusnya. Apa itu, kalau sudah laporan keuangan udah pasti udah tahu ya. Karakteristik kualitatif tadi yang Bu ini tadi bilang ada 2 tadi. Kemudian unsur-unsur laporan keuangan, asumsi dasar tadi ada 5, prinsip akuntansi, kriteria pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan, penyajian, pengungkapan, perbandingan antara kerangka kerja, konsekuensi evaluasi dan ISP. Oke, kita next aja biar nggak membosankan. Oke. Nah, ini 5 aja. Oke, langsung aja. Nah, tujuan laporan keuangan seperti kita ketahui adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, laporan arus kas suatu entitas ya dalam pengambilan keputusan. Oke. Ini komponen-komponen yang ada di posisi keuangan ya, aktiva, kewajiban, pendapatan di laba rugi kan. Kemudian biaya juga di laba rugi. Oke, kita lanjut aja, spill aja. Tujuan penyusunan lapangan udah pada tahu semua, kita spill aja. Penggunanya siapa? Kita juga spill aja. Kemudian ini kerangka. Nah, ini masih ingat kita bicara kemarin dasar accrual
pada saat terjadinya kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, ada dasar accrual. Nah, atas dasar asumsi pengaruh peristiwa atau transaksi diukur dalam laporan keuangan pada saat terjadinya bukan diterima atau dikeluarkan kas. Ada yang bisa nyontohin kalau accrual itu gimana? Jadi pengakuannya tidak berdasarkan kas diterima, tapi pada saat terjadinya. Bisa, Ya. Bu. Oke, tolong Mas, kasih contoh Mas. Biaya dibayar di muka, Bu. Oke, Mas Alek, biaya dibayar di muka. Itu biaya. Kalau pendapatan gimana? Penerbitan invoice, Bu. Gimana jurnalnya? Oke, baik. Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka, terus pendapatan pada? Oh iya, piutang pada pendapatan. Pengakuan piutang pada saat terjadinya invoice, munculnya invoice ya. Nah, ini accrual. Kemudian ini tadi kita bicara asumsi ya, kita udah bahas kemarin. Terus kemudian ini kita udah bahas kemarin, karakteristik kualitatif itu apa aja? Understandability, relevant, reliability, comparability, materiality, conservatism udah dibahas. Kita next aja. Nah, unsur-unsur laporan keuangan ya, itu merupakan simbol-simbol. Nah, dalam SFAC. Nah, dalam SFAC nomor 6 laporan keuangan terdiri dari unsur-unsur. Nah, tadi yang ditanyakan, unsur-unsur laporan keuangan itu apa aja sih? Nih, aset, liability, investment by owner, distribution to owner, comprehensive income, revenue, expense, gains and loss ya. Nih, unsur-unsur laporan keuangan ini. Unsur-unsur keuangan beda sama elemen laporan keuangan. Bedanya ada di mana? Kalau unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan SFAC nomor 6, ini aset. Aset itu ada di laporan posisi keuangan. Liability, laporan posisi keuangan. Investment by owner, itu ada di investment by owner ada di distribution to owner, ada di laporan perubahan modal, ada nggak investasi? Ada nggak laporan arus kas, ada nggak investasi? Di arus kas apa laporan perubahan modal? Dua-duanya ada, yang benar, yang mana? Laporan perubahan modal atau laporan arus kas? Investasi itu ada di mana? Laporan perubahan modal atau laporan arus kas? Investasi. Laporan arus kas atau laporan perubahan modal? Pada masuk utang, Bu, itu. Kenapa? Arus kas, Bu. Bu, arus kas. Arus kas ya. Investasi itu ada di arus kas. Oke. Kemudian comprehensive income, revenue, expense, gains and loss. Nah, oke, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut aja nih EFASB ya. Kita skip aja sebentar. Ini apa lagi? Oke, kita skip. Saya hari ini pengen membahas mengenai ini. Kenapa sih kita bersikeras harus pendekatan ke IFRS ya? Kenapa kita nggak pakai GAAP aja sih gitu ya? Nah, oke. Hari ini saya mau lebih ke fokus ke situ ya. Oke, sebentar. Oke, kita akan bicara IFRS sekarang ini. Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak yang ada di sini, mungkin bisa nggak berpikir kenapa sih Indonesia sekarang ini kita itu tadinya kan memakai GAAP ya, prinsip akuntansi berterima umum. Tadinya itu yang kita pakai. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan ya pada saat kita memakai GAAP. Kemudian berangsur-angsur mau nggak mau kita beralih ke IFRS. Tapi pakai IFRS juga ada plus dan minusnya. Nah, IFRS itu apa sih? IFRS itu merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Nah,
IFRS itu upaya memperkuat arsitektur keuangan global, mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi keuangan. Jadi tujuannya selain dia mengambil dapat laporan keuangan kita itu dapat dibaca oleh investor asing, mengundang investor asing untuk menanamkan saham di negara kita, ternyata ada alasan-alasan yang lebih dari sekedar itu. Ternyata butuh transparansi, butuh keterbandingan, butuh keandalan, butuh akuntabilitas. Nah, itu sebenarnya salah satu unsur utama kenapa kita beralih ke IFRS. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini atau Mas dan Mbak, dalam pengaplikasian IFRS, pembukuan akuntansinya di perusahaan masing-masing itu masih menggunakan, GAAP atau udah menuju ke IFRS? Tentunya akan berbeda-beda ya. Kalau yang sektor publik pasti menggunakan SAP, standar akuntansi pemerintah. Kalau yang di entitas UMKM itu menggunakan SAK entitas private namanya. Dulu SAK etap. Nah, sekarang SAK EP entitas private. Nah, pertanyaan saya adalah apakah di perusahaan Bapak Ibu sekarang ini yang tentunya bekerja ya, udah menggunakan standar IFRS terutama perusahaan yang internasional ya, atau ke perusahaan yang nasional. Kira-kira ada nggak yang sudah menerapkan itu? Sepengetahuan Mas dan Mbak, Bapak Ibu semua. Nah. Sudah, Bu. Siapa nih? Mau perusahaannya Mas Ali? Udah Ya, pakai, Bu. Mas? Sudah, contohnya Bu. apa, Mas? Tahu nggak, Mas? Maksudnya di dalam laporan keuangannya itu, Bu? Ngerti nggak kalau ini IFRS ini bukan, ini IFRS ini bukan, tahu nggak Mas Alik? Kalau di tempat saya karena TBK, Bu ya, jadi kan setiap triwulan harus buat laporan. Untuk kenapa menuju IFRS-nya ini, Bu, laporannya sesuai dengan yang ditentukan oleh BI, Bu. Misalnya apa? Ngerti nggak? Oh, ini dulu GAP kayak gini, sekarang IFRS kayak gini, tahu nggak? Mungkin dari istilahnya, Bu ya. Dari apa? Istilah. Oke. Kan kalau dulu kan laba rugi, sekarang laba rugi komprehensif, kemudian neraca, sekarang namanya jadi posisi keuangan. Itu sih, Bu, yang itu istilah ya. Tapi kalau poin-poinnya nggak tahu, Mas Alik. Poin-poinnya gitu nggak tahu. Apa aja yang dirubah? Itu kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Oke, baik. Saya florkan yang lain. Ada nggak kira-kira yang tahu? Kalau dari segi penamaan memang dulu neraca jadi laporan posisi keuangan. Kalau laba rugi, dulu laba rugi, sekarang jadi laba rugi komprehensif, ya kan? Terus kalau perubahan modal arus kas masih sama catatan arus laporan keuangan. Nah, selain nama itu, kalau mengidentifikasi bahwa laporan ini sudah pakai IFRS apa belum? Oh, atau masih GAAP, itu gimana? Ada yang ngerti nggak? Ada yang tahu nggak? Di sini ada yang di perusahaan TBK atau yang udah IPO, ada yang kerja di situ? Nih si Mas Taris tuh, Mas Taris. Ya, Bu. Di tempatnya Mas Taris laporan keuangan nih, udah TBK, udah pakai IFRS apa belum? Belum TBK, Bu. Oh, belum TBK ya. Oke, yang TBK siapa ya? Sini ya. Yang TBK siapa kira-kira? Kalau punyanya Pak Imam pakai apa, Pak? BPK, BKK, BPR, BKK? Masih SAK etap, Bu. Nanti per Januari baru SAK EP. Oh, SAK EP. Bedanya apa, Pak? SAK etap sama SAK EP? Kalau dari sudut pandang Pak Arwan nih, apa, Pak? Saya belum begitu mendalami, Bu, untuk SAK EP ini, Bu. Tapi yang jelas di beberapa ada istilah, misal PPAP menjadi CKPN gitu. Ya, kalau saya lihat sih ganti nama aja ya, Pak. Karena sebenarnya dari
PABPN-nya aja juga belum terbit ini, Bu. Betul, betul. Saya sendiri juga meraba-raba kok. SAK, bedanya SAK ETA dengan SAKEP itu yang kayak gimana persisnya. Itu aja juga masih raba-raba ya Pak Arwan ya. Oke, nanti Bu kalau ini sudah dijawab sama Pak Arwan nggih. Mohon maaf ini saya Gak masih apa-apa, Pak. di kantor ini. Boten nopo-nopo. Nggih, saya nanya yang prakteknya di BPR gitu ya. Baik, saya lanjutkan aja. Untuk lebih tahu mendetail, kita sama-sama belajar ya di sini ya. Nah, ini tujuan IFRS tuh ya tadi ya seperti saya sebutkan tadi bahwa laporan keuangan intern perusahaan untuk periode yang dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan mengandung informasi berkualitas tinggi, transparan gitu ya, supaya transparan karena memang itu penggunaannya seluruh dunia, tidak hanya Indonesia aja, makanya berusaha untuk transparan. Akuntabel gitu ya, transparan, kemudian bisa dibandingkan ya, keterbandingannya ada, karena Indonesia dengan luar negeri itu harus ada keterbandingannya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah ini karakteristik IFRS itu sebenarnya apa sih? Yang bikin ciri ada IFRS itu apa? Salah satu cirinya utamanya adalah dia itu mengembangkan konsep fair value ya. Di IFRS itu pakai konsepnya fair value dalam penilaiannya. Ya. Kalau dalam IFRS dia menggunakan prinsip base, dasar prinsip. Sehingga lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spiritnya itu penerapan prinsip gitu ya. Jadi IFRS itu penerapan prinsip. Kalau GAAP penerapan apa? Oke, nanti kita bahas, tak bandingkan ya. Kita bahas IFRS dulu. Nah, kalau standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi, evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. Nah, kalau yang IFRS ini lebih fleksibel. Kenapa? Karena dia lebih representasi realitas ekonomi. Nah, terkenalnya begitu IFRS itu. Jadi dia lebih banyak menggunakan fair value dalam penilaiannya, kemudian dia lebih fleksibel. Kenapa? Karena lebih banyak mencerminkan realitas ekonomi. Terus dia base-nya prinsip gitu ya, prinsip-prinsip akuntansi dia base-nya. Kemudian pengungkapan atau disclosure-nya lebih banyak daripada GAAP. Nanti saya akan bandingkan ya, supaya lebih gampang untuk memahami. Nah, ini kepotong ya? Kepotong apa enggak? Bisa dibaca secara keseluruhan? Bisa ya? Nah, ini sekarang ini kalau IFRS ini sebutannya adalah laporan posisi keuangan yang dulu namanya neraca. Ya. Terus yang laba rugi namanya sekarang laba rugi komprehensif lain. Nah, kalau ekuitas, laporan perubahan ekuitas masih sama. Kalau arus kas, laporan perubahan ekuitas ya. Nah, informasi harus dicatat dalam penyusunan laporan keuangan menurut kerangka konseptual dan IFRS. Apa itu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dimengerti. Kemarin kan sudah dibicarakan andal gimana, relevan gimana, dapat dimengerti gimana, dapat dibandingkan gimana. Ya. Nah, kerangka konseptual akuntansi untuk menentukan kebijakan akuntansinya gimana, ngakuinya gimana, ngukurnya gimana, nyajikannya gimana dalam pos-pos laporan keuangan. Kemudian juga menyertakan CALK, catatan laporan keuangan. Kemudian perusahaan menjaga konsistensi dalam penyerapan kebijakan akuntansi dan pengungkapan periode ke periode. Nah, ini kenapa kita harus memegang kerangka konseptual dan IFRS tadi ya. Salah satunya beberapa poin pentingnya adalah ini. Nah, dampak penyusunan laporan keuangan menurut IFRS adalah nih, miliaran investor dapat dengan mudah masuk ke lantai pasar modal bahkan di seluruh penjuru dunia. Nah, itu penggerak utamanya tadinya ya. Pergerakan mereka tak bisa dihalangi lagi oleh jarak teoritis negara. Para investor dapat dengan mudah ya melakukan investasi di beberapa negara dalam saat bersamaan. Nah, ini semangat utamanya. Tapi kemudian beralih kepada kita butuh akuntabilitas, butuh transparansi secara global ya. Kita butuh keterbandingan, kita butuh laporan keuangan itu bisa di investasi dari perusahaan asing kalau kita memang mau
negara kita mau berkembang dan maju, nah kita butuh internalisasi dan globalisasi, ya. Oke. Nah, ternyata adanya IFRS itu menimbulkan perdebatan, tidak semua setuju juga gitu loh, ya. Ada yang kepengen masih GAP sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum apa adanya aja yang ada di Indonesia sesuai realita. Karena ternyata penerapan IFRS juga ada kendala, terutama pada entitas UMKM. Karena mereka kesulitannya adalah investasi dananya terlalu besar. Terus kemudian kemampuan teknologinya juga mereka agak belum bisa mengikuti. Yang ketiga adalah mereka harus belajar mengenai transparansi dan penyesuaian internasionalisasi itu. Nah, kapabilitas mereka belum mumpuni. Nah, itu tantangan bagi UMKM yang ada di negara kita. Nah, dengan adanya IFRS ini ya, jadi ada plus minusnya. Ada yang masih kepengen GAP aja. Jadi jarak antara UMKM, perusahaan menengah ke atas dengan perusahaan yang internasional, yang nasional sudah TBK, sudah IPO, itu tidak begitu banyak renggang dengan yang tadi, small medium enterprise ya. Nah, ini menjadi tantangan di negara kita. Tapi di lain sisi, perusahaan yang udah TBK, IPO itu harus melesat bersaing kepada dunia internasional gitu ya. Oke, itu tantangan bagi kita. Nah, nanti itu menarik untuk diteliti juga sebetulnya ya, dibandingkan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa kebijakan peran kita sebagai akuntan gitu, itu juga menarik sebetulnya, bisa dibuat bahan untuk penelitian. Nah, oke. Ini nih yang akan saya bicarakan pada malam hari ini, intinya ini. Jadi kita itu mengadopsi IFRS itu tahun 2012. Resmi mengadopsi IFRS dulu 2012. Dulu kita mengadopsinya adalah GAP ya. Nah, pelaporan keuangan berbasis GAP atau Generally Accepted Accounting Principle dan IFRS atau International Financial Reporting Standard memiliki beberapa perbedaan. Utamanya yaitu dalam cara pengukurannya, pengakuannya, penyajian laporan keuangannya, itu sangat berbeda. Nah, di Indonesia, konvergensi atau penyesuaian ya dari GAP ke IFRS dilakukan melalui PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, disusun oleh IAI. Yang nyusun itu IAI, PSAK itu yang nyusun Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Ya. Banyak PSAK telah disesuaikan atau digantikan dengan standar yang mengacu pada IFRS untuk mendukung harmonisasi internasional. Harmonisasi itu apa sih? Ada lagunya, Harmoni gitu kan? Harmonisasi itu apa? Sinkronisasi, Bu. Nah, sinkronisasi, penyesuaian, adaptasi itu ya. Biar bisa berbaur gitu ya, bisa menyesuaikan gitu ya. Bu, izin bertanya, Bu. Baik, apa Mas? Berarti PSAK itu translitanya dari IFRS ya, Bu? Iya, dalam versi Indonesia. Di Indonesia, tapi PSAK itu hanya dikenal di Indonesia, tidak di dunia internasional. Gitu. Jadi setelah ada IFRS, ada GAP nih. GAP itu yang buat Ikatan Akuntan Indonesia sesuai dengan praktek akuntansi di Indonesia, praktek akuntansi yang ada di Indonesia. Kemudian ada IFRS datang. IFRS datang yang di IAI itu harus menyesuaikan dengan IFRS gitu ya. Kemudian mereka rapat mengadakan suatu ini persepsinya gimana ya kalau dengan GAP itu bagaimana? Makalah muncullah PSAK itu untuk menjabatani antara GAP yang sudah terjadi di praktek Indonesia dengan aturan IFRS yang berlaku global. Nah, para pakar akuntan itu ada di wadah IAI itu, Ikatan Akuntan Indonesia, sehingga dia itu yang namanya PSAK tadi itu ya, membuat pernyataan standar akuntansi keuangan gitu. Nanti akan muncul PSAK nomor berapa sesuai dengan IFRS nomor berapa gitu ya. Nanti akan begitu. Ya, betul Mas Alek. Ceritanya begitu, makanya muncullah PSAK gitu ya. Oke, baik. Itu tujuannya untuk apa? Harmonisasi internasional. Jadi ada PSAK itu dia ada di tengah-tengah antara GAAP dengan IFRS gitu ya.
Baik. Nah, inilah yang tadi saya tanyakan sama siapa di antara di sini yang punya yang berkecimpung di perusahaan TBK. Nah, ini sudah mulai dia dari JEP diseret ke IFRS. Nah, perbedaan utama antara JEP dan IFRS, pendekatannya dulu kita harus sorotin. Kalau GAAP atau US GAAP, prinsip akuntansi berterima umum, itu memang asalnya dari US ya, Amerika ya. Prinsip akuntansi berterima umum itu kita kiblatnya waktu itu dari Amerika. Nah, menggunakan basis aturan atau rule base. Kalau GAAP itu berbasis aturan. Kalau IFRS tadi berbasis apa? Prinsip. Nah, jadi beda. Yang satu GAAP berbasis rule atau aturan, ya, memiliki aturan yang lebih spesifik, terperinci untuk berbagai transaksi. Dulu itu pendekatannya praktek apa? Penyelesaiannya begini. Praktek apa, penyelesaiannya begini, pakai aturan begini. Kalau GAAP itu gitu. Dia lebih ke praktek aplikasi di lapangan gitu ya. Tapi setelah kita beralih ke IFRS, kita basisnya beda, bukan rule, base rule, tapi prinsip ya. Principle base. Yang lebih fleksibel, yang mengutamakan nilai profesional dan menerapkan standar. Jadi yang sekarang ini IFRS kalau dibandingkan sama GAAP ternyata lebih fleksibel. Katanya mendekati realitas-realitas ekonomi. Oke, baik kita bahas selanjutnya. Nah, bedanya selain tadi yang pertama itu yang tadi pendekatan ya. Yang kedua ini kita nyorotinya dari sisi pengakuan pendapatan. Katanya kalau GAAP, pengakuan pendapatan itu lebih spesifik. Nah, kalau GAAP itu tergantung dari jenis industrinya apa. Misalnya industri perangkat lunak memiliki aturan yang berbeda untuk pengakuan pendapatan dibandingkan industri lain. Gitu. Kalau GAAP dulu begitu, disesuaikan jenis industrinya apa, pengakuan pendapatannya bagaimana gitu ya. Tapi kalau IFRS, standar pengakuan pendapatan lebih umum, ya. Jadi berlaku umum standar pengakuan pendapatan diatur dalam IFRS nomor 15. Atau kalau menurut IAI itu PSAK-nya setara dengan PSAK nomor 72 di Indonesia. Ya, yang mengharuskan pendapatan diakui ketika kontrol atas barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan. Itu baru diakui pendapatan. Itu sesuai dengan IFRS atau PSAK 72 gitu. Nah, ini pengakuan pendapatannya bedanya di sini. Kalau dulu ngakui pendapatan disesuaikan dengan jenis industri kalau GAAP ya. Tapi kalau sesuai dengan standar IFRS, pengakuan pendapatnya itu berdasarkan kontrol atas barang dan jasa ketika dialihkan kepada pelanggan. Nah, baru diakui pendapatan, lebih umum. Gitu, ya. Itu IFRS sekarang. Itu sesuai dengan IFRS nomor 15 atau kalau mau buka PSAK di IAI itu kan ada SAK ya. Buka aja PSAK nomor 72 setara dengan IFRS nomor 15 di mana pendapatan diakui ketika kontrol atau barang dan jasa dialihkan kepada pelanggan. Berarti apa? Barang sudah terjual. Ya. Barang sudah terjual, diakui pendapatan. Gitu. Nah, ada lagi perbedaannya. Apalagi penyajian laporan keuangan. Nah, dalam hal penyajian laporan keuangan, kalau versi GAAP itu tidak ada format standar untuk penyajian laporan keuangan. Tetapi ada panduan yang lebih rinci tentang bagaimana item-item tertentu harus dihasilkan. Itu kalau GAAP. Tapi kalau IFRS itu menyediakan panduan umum tentang penyajian laporan keuangan, termasuk struktur minimum untuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. Nah, IFRS lebih fleksibel terkait klasifikasi dan pengelompokan item. Nah, kalau yang kita bahas tadi yang klasifikasi pengelompokan item laporan keuangan itu nanti bisa Bapak Ibu atau Mas Mbak bisa buka annual report ya
di perusahaan yang sudah TBK, yang sudah IPO, itu pasti sudah pakai IFRS. Gitu ya. Nah, klasifikasinya seperti itu. Jadi lebih fleksibel gitu ya daripada dulu waktu pakai GAAP. Pasti berbeda. Gitu. Terus kemudian kita nyoroti pengakuan aset tetap, properti dan peralatan. Kalau GAAP bagaimana pengakuan aset tetapnya? Kalau dari revisi GAAP mengharuskan penggunaan model biaya historis untuk aset tetap. Penilaian ulang aset jarang diperbolehkan. Revaluasi aktiva tetap jarang diperbolehkan. Dulu waktu GAAP kayak gitu. Ya. Tapi kalau IFRS sekarang memperbolehkan perusahaan memilih antara model biaya atau model revaluasi. Itu malah disarankan dalam versi IFRS. Oh, tidak sesuai. Revaluasi aja, biayanya tidak mengikuti perkembangan zaman. Biayanya terlalu kecil dari dulu segitu, terus direvaluasi aja, malah disarankan di IFRS. Segitu fleksibelnya ya. Memperbolehkan perusahaan memilih antara model biaya atau model revaluasi. Di Indonesia, PSAK yang terkait dengan aset tetap adalah PSAK nomor 16 atau IFRS 16. Nah, gitu. Jadi PSAK nomor 16 itu cerminan dari IFRS nomor 16. Kira-kira saya kasih tugas pencerminan PSAK nomor 16 atau IFRS nomor 16 bisa nggak kira-kira? Contohnya apa? Bisa nggak kira-kira? Dicoba bisa, Bu. Pasti bisa. Sekarang lo ChatGPT ya. Ada Harus AI ya nggak? Nanti ujiannya modelnya gitu-gitu ya. Nanti tak bocori dulu, nanti silakan cari. Open book. Nah, bisa toh? Penerapan PSAK nomor 16. Contohnya gimana? Pengakuan apa? Aset tetap. Ya, pasti bisa. Oke, ya? Bu. Dicoba, Bu. Ya, harus bisa. Karena bedanya magister akuntansi dengan S1 itu dia sudah pandai dalam mengaplikatifkan apa yang diterapkan dalam laporan keuangan. Nah, itu jos banget itu. Ya. Kalau ditanya gimana bisa mengaplikasikan membedakan antara penyajian laporan keuangan IFRS dengan GAAP, bisa membedakan nggak? Kalau yang IFRS tadi ambil aja annual report yang sudah TBK, enggak? Yang GAAP ambil aja laporan keuangan sebelum tahun 2012. Karena apa? Laporan keuangan berbasis IFRS hanya diaplikasikan tahun 2012. Berarti sebelum tahun 2012 dia masih pakai GAAP. Kalau mau membedakan loh. Gitu. Ya. Caranya gitu caranya. Bu, saya mau membedakan antara penyajian laporan keuangan sebelum IFRS sama sudah IFRS. Karena IFRS itu baru ada tahun 2012, ambillah laporan keuangan 2011 dibandingkan dengan laporan keuangan 2015, 13, 14, 16, 17 di atas 2012. Gitu ya. Pasti nanti kelihatan beda. Nah, terus kalau ngakui pendapatan versi GAAP sama IFRS menurut PSAK 72, bisa nggak kira-kira? Pendapatan diakui ketika kontrol barang atau jasa diarahkan kepada pelanggan. Bisa memberi contohnya apa enggak kira-kira? Di perusahaan apa? Mengakui pendapatannya bagaimana? Bisa nggak kira-kira? Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Bisa. Oke. Dibuat tugas apa dibuat untuk ujian aja? Dibuat tugas apa dibuat untuk ujian? Ujian, Bu. Ujian, ya wes. Berarti enggak usah buat tugas ya? Enggak usah, Bu. Sudah banyak tugas, Bu. Sudah banyak tugas. Oke, Bu ini nggak pernah ngasih tugas. Ya. Oh, nanti pay attention dengan ini ya. Kita ujiannya begitu-begitu aja. Oke. Kemudian ini pengakuan aset ya tadi ya. Nah, apa bedanya lagi dengan GAAP dengan IFRS? Sewa. Nah, ini sewa itu ternyata list accounting itu sangat terkenal dibedakan antara GAAP dan IFRS. Nah, selain pengakuan pendapatannya, penyajian laporan keuangannya gitu ya. Kemudian pengakuan aset tetapnya, itu poin-poin utama, titik-titik tertentu yang harus diperhatikan yang membedakan dengan IFRS dengan GAAP. Ya.
ternyata sewa itu juga ternyata berbeda. Kalau di GAAP dulu 2 model pelaporan sewa, yaitu sewa modal dan sewa operasi, di mana keduanya memiliki perlakuan yang berbeda di laporan keuangan. Beda. Sewa modal sama sewa operasi dulu beda, dibedakan. Di GAAP itu dibedakan. Tapi sekarang di IFRS nomor 16 ya, PSAK 73 di Indonesia, tidak ada perbedaan antara sewa modal dan sewa operasi bagi penyewa. Nah, sekarang tidak ada dibedakan dalam IFRS. Semua sewa harus diakui sebagai aset dan kewajiban di neraca. Kecuali sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah. Wes gitu tok. Saking sefleksibelnya di IFRS itu. Oh, dulu nggak ada kita milah-milah, oh sewa modal beda sama sewa operasi. Nah, kalau di IFRS nomor 16 PSAK atau PSAK 73 ya, tidak ada perbedaan gitu ya. Semua sewa harus diakui sebagai aset dan kewajiban di neraca. Nah, ini kalau tak suruh minta kasih contohnya bisa juga ya. Bisa toh? Tinggal perintah AI ChatGPT tolong kasih contoh. Nah, dapat semua. Gitu ya. Tapi yang Bu Eni minta bukan itunya, tapi apa? Belajar penerapannya. Gitu ya. Kira-kira bisa nggak yang ini, yang sewa? Ada yang pernah mengalami ini? Maksudnya pernah membahas mengenai sewa di perusahaannya? Ada nggak? Sewa? Mengakui sewa sebagai aset dan kewajiban di neraca? Kapan kita mengakui sewa sebagai aset? Kapan? Kira-kira? Sewa, pengakuan sewa sebagai aset itu maksudnya ada nggak yang tahu? Kapan kita mengakui sewa sebagai aset? Ya saat penggunaan yang disewa itu, Bu. Maksudnya gimana? Misalkan kita sewa server itu apakah juga termasuk sewa, Bu? Nah, kalau aset berarti kita sebagai apa? Kalau kita mau mengakui aset, berarti kita sebagai apa? Kita sebagai yang ngapain sewa gitu loh maksudnya. Boleh? Pengguna barangnya, Bu. Pengguna barangnya? Pemakai barang, menyewa barang. Itu diakui aset gitu? Iya, Bu. Kita make loh. Makainya nyewa loh. Itu diakui aset. Kita sewa barang, terus kita pakai. Itu diakui aset. Atau hutang. Hah? Gimana? Pernah ada kejadian, kasusnya apa? Bisa begitu? Gimana ceritanya? Oke. Terus? Oke, kalau kita menyewa barang dan fungsi barang itu untuk investasi dan kita menghasilkan keuntungan dari investasi itu baru kita akui sebagai aset. Tapi kalau kita menyewa barang tidak ada keuntungan dari situ, maksudnya tidak ada keuntungan secara langsung. Misalnya menyewa gedung untuk operasi perusahaan, apakah itu bisa dibilang untuk aset? Tidak, tadi, Bu. Nah, dibandingkan sama menyewa apa tadi? Mas apa? Siapa tadi itu? Mas Adam. Panel surya tadi. Dia berinvestasi dari sewa itu sehingga dia menghasilkan pendapatan yang luar biasa ya dari panel surya itu. Sampai apa yang diamortisasi Mas itu tadi Mas Adam?
Mhm. Mhm. Mhm, oke. Mhm. Iya. Oke, terus tadi yang apa, mengurangi aset tadi apa, itu pas ngapain itu? Mhm. Nah, kalau kalian, anu ya, Bapak Ibu sama Mas Mbak di sini harus ingat, kalau segala sesuatu itu diamortisasikan atau disusutkan, itu apa yang disusutkan biasanya? Biasanya apa yang disusutkan? Iya. Oke, biasanya apa yang disusutkan? Aktiva tetap kan? Ya kan? Nah, sama kasusnya di sini. Berarti yang tadi investasi yang disewa itu dianggap sebagai apa? Aset. Karena apa? Ternyata disusutkan nilai ekonomisnya berapa, ya kan? Nalarnya begitu. Jadi kalau kita walaupun itu caranya dengan menyewa dan itu mendatangkan suatu feedback atau keuntungan return yang tinggi sehingga kita anggap sebagai suatu investasi sehingga kita sampai bisa menyusutkannya, itu bisa kita akui sebagai aset yang kita miliki dengan cara investasi itu, gitu. Cara mengidentifikasinya sangat gampang apabila itu menghasilkan investasi yang kita buat itu menghasilkan suatu return atau keuntungan yang luar biasa. Nah, kita dari hasil sewa dengan cara sewa tadi ternyata investasinya kita anggap sebagai suatu investasi aset kita sehingga bisa sampai disusut nilai ekonomisnya berapa. Nah, itu bisa kita akui sebagai aset gitu. Nah, sekarang bagaimana halnya yang sewa murni sewa yang tidak bisa kita akui sebagai investasi? Itu yang seperti apa kasusnya? Nah, itu harus bisa membedakan. Benar-benar sewa. Biaya sewa gedung, biaya sewa hotel, itu bisa nggak kita akui investasi? Tidak, Bu. Kenapa, Mas Renaldi? Nggak bisa kita akui sebagai investasi karena memang langsung nggak menambah pendapatan kita, Bu, nggak berpengaruh pada pendapatan. Nambahnya apa? Sewa. Yang dibebankan apa? Biaya sewa kan? Langsung kita bebankan biaya sewa. Gitu. Tapi ada pertanyaan, Bu. Kalau semisal kita menyewa lebih dari 1 tahun, 2 tahun gitu, itu nggak bisa kita asetkan, kan? Nah, tadi bedanya sama panel listrik tadi apa? Kalau panel listrik kan menambah pendapatan. Untuk investasi. Nah, kalau yang biaya sewa, itu ada untungnya nggak biaya sewa? Nggak ada untungnya, tapi dia berpengaruh terhadap operasional kita gitu. Iya, betul. Operasional kita. Dia larinya ke pembebanan biaya. Berarti tetap ke biaya dibayar di muka ya? Iya. Nggak ada kaitannya sama yang tadi investasi tadi. Bedanya di situ. Makanya kenapa ini bisa masuk ke aset, bisa masuk ke kewajiban, bisa dibebankan biaya. Makanya IFRS nomor 16 itu sangat fleksibel sekali. Pintar-pintar kita dalam menginterpretasikan. Nah, ini kalau kira-kira saya kasih tugas penerapan IFRS nomor 16, pembebanan sewa, tentang sewa, bukan pembebanan sewa ya, tentang sewa atau leasing accounting, itu tidak ada perbedaan antara sewa modal dan sewa operasi bagi penyewa. Semua sewa harus diakui sebagai aset dan kewajiban di neraca. Ya. Nah, kalau kewajiban itu tahu contohnya enggak? Kalau tadi sebagai aset udah tahu dicontohkan tadi, berbau investasi tadi. Kalau kewajiban, hutang. Kewajiban kan berarti hutang ya? Di neraca, apa? Hutang, aset atau kewajiban
di neraca, kecuali sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah. Nah, ini perkecualian. Jadi aset-aset yang dimaksud di sini adalah asetnya itu yang nilainya tinggi, ya, dan jangka panjang gitu loh. Kewajiban, hutang, apa? Aset. Kalau leasing mobil gitu Bu? Leasing mobil. Leasing kita pinjaman, kita pinjam ke bank tapi pakai yang leasing itu, bukan ke bank, yang sistem pinjaman leasing itu masuk deh. Hutang sewa. Ya, hutang sewa itu leasing. Hutang sewa itu masuk kriteria jangka panjang apa enggak? Terus ya, tinggi apa enggak? Biasanya kalau leasing mobil ya sampai 2-3 tahun lebih bisa. Dikatakan jangka panjang itu lebih berapa tahun sih? Dikatakan jangka panjang itu lebih berapa tahun? 5 tahun, Bu. Kata siapa? Dasarnya apa? Apa ya? 1 tahun bisa dikatakan, lebih dari 1 tahun bisa dikatakan jangka panjang apa enggak? Kata siapa? Oke, baik. Kalau yang ini syarat jangka pendek, jangka panjang ini harus terpenuhi ya. Nanti kita cari dulu yang namanya jangka pendek atau jangka panjang untuk versi IFRS itu berapa tahun, ya. Terus asetnya bernilai rendah atau tinggi itu berapa? Bottomnya dikatakan aset bernilai tinggi sama rendah untuk versi IFRS loh ya. Itu bottomnya berapa? Ini yang akan membedakan nanti. Oke, nanti kita coba cari aplikasi pendekatan contohnya, batas bottom aset bernilai rendah sesuai versi IFRS itu berapa, sama jangka pendek, jangka panjang. Karena ini ternyata mempengaruhi di pengakuan IFRS 16 PSAK nomor 73. Ya, paling tepat adalah kita membaca PSAK nomor 73 dan atau IFRS nomor 16. Di situ sangat detail sekali aturan-aturan yang diterapkan ya pada saat kita mengakui aset dan kewajiban di neraca. Tapi at least salah satunya itu, salah satu penyaringnya itu adalah, itu masuk jangka pendek apa enggak, atau jangka panjang. Karena perkecualiannya harus jangka panjang dan asetnya bernilai tinggi gitu ya. Itu kriteria utamanya. Nah, nanti coba yang dimaksud jangka pendek. Kalau dulu sih memang yang dimaksud jangka panjang itu lebih dari 1 tahun itu masuk jangka panjang. Ya. Kalau sekarang versi IFRS apakah itu masih berlaku begitu? Kemudian aset bernilai rendah itu aset yang bernilai berapa? Gitu ya. Kita kan harus melihat aturannya secara detail gitu ya. Oke, kalau yang ini kita pending dulu. Yang masalah aset bernilai tinggi atau bernilai rendah itu berapa, sama jangka waktunya apakah lebih dari 1 tahun, itu dinamakan jangka panjang. Oke, gitu ya. Nanti kalau ini saya suruh buat contohnya, kira-kira bisa apa enggak? Atau sekarang aja dibuat contohnya, nyari. Biar nggak PR. Oke, silahkan. Kalau mau kita trial yang IFRS nomor 16 ya, PSAK 73. Ada yang mau mencontohkan dulu siapa? Kita trial. Contoh IFRS penerapan sewa pada IFRS nomor 16 PSAK 73. Nah, gitu. Ada yang mau berpendapat? Sebelum PSAK 73 diterapkan. Nah, itu kita bicara GAAP ya. Tetapi setelah penerapan PSAK 73, semua sewa diakui sebagai sewa pembiayaan. Kalau dulu sebelum ada IFRS atau PSAK nomor 73, itu sewa itu dianggap sewa operasi. Tapi setelah PSAK 73, ya, semua sewa diakui sebagai sewa pembiayaan, kecuali sewa jangka pendek atau aset bernilai rendah. Gitu ya. Nah, ini misalnya nih, tanggal mulai sewa 1 Januari, jangka waktu 5 tahun, biaya sewa 100 juta, diskon tingkat bunga atau tingkat diskonnya 5% per tahun. Nah, langkah-langkah pengakuan sewa berdasarkan PSAK nomor 73, pengakuan awalnya,
pada tanggal mulai sewa. Nah, itu nanti kita akan menghitung perhitungan kewajiban sewa atau lease liability. Nah, inilah yang dimaksud kewajiban. Kewajiban sewa diukur sebesar nilai kini dari pembayaran sewa di masa depan. Nah, ini yang dimaksud ini sebetulnya. Sebentar, saya sharing kan gimana caranya ya. Sebentar, saya kopikan aja. Tapi ini ada hitungannya. Gini aja deh. Gimana caranya? Gitu. Jadi cara menghitung kewajiban sewanya itu, yang dimaksud kewajiban sewa itu tadi, ternyata dia mengukurnya sebesar nilai kini dari pembayaran sewa di masa depan. Rumusnya dia nilai kini kewajiban sewa sama dengan biaya sewa tahunan dikali 1 kurangi 1 plus R pangkat min N. R-nya itu tingkat diskonto. Nah, itu ternyata yang dimaksud kewajiban sewa itu ya. Nanti ini aja, ini berikutnya aja. Saya buatkan PPT dulu sehingga bisa lebih powerful, lebih paham ya. Gitu ya. Kesimpulannya intinya gini, PSAK 73 atau IFRS nomor 16 itu mengharuskan penyewa untuk mengakui aset hak guna dan kewajiban sewa di laporan posisi keuangan. Intinya dia cuma mau ngomong kayak gitu. Yang sebelumnya tidak diperlukan di bawah standar lama untuk sewa operasi. Nah, ini tujuannya untuk apa? Meningkatkan transparansi dan mempermudah pemahaman kewajiban sewa. Nah, ini nanti saya kasih ini ya, contoh nyata dari bagaimana pengakuan di PSAK nomor 16 sama IFRS PSAK nomor 73, IFRS nomor 16 bagaimana pada saat sewa itu diakui sebagai aset, bagaimana sewa itu diakui kewajiban. Ini tadi Bu, ini ada contohnya tapi ada hitung-hitungannya. Memang harus dibuat slide-nya dulu baru saya share ke Bapak Ibu semua sama teman-teman. Kalau cuma saya baca gitu nanti pada nggak paham ya. Gitu. Nah, itu tadi Bu ini udah nemu contohnya sebetulnya. Harusnya tak masukkan di slide ini untuk kita bahas bareng-bareng. Tapi katanya itu mau jadi tugas. Mau jadi tugas dulu baru kita bahas gitu ya. Nanti kalau saya bahas nggak jadi tugas gitu loh. Ya. Kalau dibahas nanti nggak jadi tugas. Oh, ini mau tak jadikan pertanyaan kok gitu ya. Bu ini sudah punya jawabannya, ada hitung-hitungannya juga gitu. Diskontonya berapa gitu ya. Terus kemudian kapan dikatakan sebagai kewajiban, aset guna usahanya gimana gitu ya. Tuh Mas Renaldi udah anggap. Oke, baik, kita lanjut dulu ya. Kita lihat poin-poin pentingnya. Nanti akan saya kasih tahu. Oh, berarti sewa ini termasuk topik ya. Pengakuan pendapatan, pengakuan sewa, apalagi tadi? Pengakuan pendapatan, pengakuan sewa, terus apalagi tadi poinnya? Sewa, aset tetap ya. Penyajiannya, pendapatannya, pendekatannya udah enggak usah. Yang ini, yang penting ini. Pengakuan pendapatannya gimana? Oke? IFRS nomor 16 PSAK 72. Oke? Pengakuan penyajian laporan keuangannya gimana? Tadi saya suruh membandingkan kalau GAP laporan keuangan sebelum tahun 2012 karena dia masih pakai GAP. Kalau yang pakai IFRS laporan keuangan tahun setelah 2012. 13, 14, 15. Oke, pengakuan aset tetapnya gimana? Oke. Nah, kalau yang IFRS mengakui revaluasi gitu ya. Nah, itu silakan baca IFRS PSAK nomor 16. Sewanya tadi gimana? Nah, itu tadi sewanya tadi ada hitung-hitungannya juga tadi. Diilustrasikan begitu. Ada semua kok. Kalau kalian mau nyari ada semua. Nanti ini tak jadikan soal di ujian. Kalau dibahas sekarang berarti dijawab sekarang semua. Ya. Oke. Terus yang terakhir adalah penurunan nilai atau impairment. Nah, kalau GAP itu gimana toh dulu? Kalau GAP itu menggunakan 2 langkah untuk uji penurunan nilai aset. Aset diuji untuk penurunan nilai jika ada indikasi penurunan. Dan pengujian dilakukan dalam 2 tahap. Nah, kalau IFRS menggunakan model 1 langkah. Ngapain? Aset langsung diuji dengan membandingkan nilai tercatat dan nilai terpulihkan atau revocable amount. PSAK yang relevan adalah PSAK 48 dan mengadopsi IFRS 36. Gitu. Just simple. Ya.
Terus laporan komprehensifnya gimana? Laporan laba komprehensifnya kalau GAAP, dia mengizinkan penyajian laba komprehensif sebagai bagian dari laporan laba rugi atau laporan terpisah. Tapi kalau versi IFRS mengharuskan entitas menyajikan laba komprehensif secara terpisah atau sebagian bagian dari laporan laba rugi. Kalau mau lihat ini ya tadi, tekniknya adalah melihat sebelum tahun 2012 dengan setelah tahun 2012 tentang laporan laba komprehensif. Yang versi GAAP itu masih jadi satu, ya, mengizinkan laba komprehensif sebagian dari laporan laba rugi atau laporan terpisah. Kalau IFRS mengharuskan entitas menyajikan laba komprehensif secara terpisah atau sebagai bagian dari laporan laba rugi. Ya. Bedanya apa GAAP sama IFRS? Bedanya apa? Kalau IFRS mengharuskan. Kalau GAAP mengizinkan. Mengizinkan sama mengharuskan beda apa enggak? Beda, Bu. Beda. Bedanya apa? Kalau harus itu berarti wajib, Bu. Kalau mengizinkan berarti sunnah, Bu. Oh iya, betul. Nah, kalau pengen tahu perbedaannya tadi lihat di GAAP sebelum tahun 2012, setelah tahun 2012 udah pakai IFRS, pasti udah pakai acuan IFRS. Nah, tinggal dianalisa. Kira-kira tugasnya berat apa enggak? Apa satu aja? Mau yang mana gitu loh. Ya gampang toh, ujian tak tanya apa mau buat tugas aja terus yang ujian yang ini misalnya begitu. Ya enggak apa-apa. Mau yang penting belajar itu. Kita belajar itu. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini saya mau kasih contoh PSAK yang digantikan dengan IFRS ya. Nah, ini PSAK 73 tadi sewa. Mengadopsi IFRS nomor 16 yang menghilangkan perbedaan antara sewa operasi dan sewa modal bagi penyewa dengan semua sewa diakui sebagai aset dan kewajiban di neraca. Contohnya, ya udah saya tak kasih contoh satu ya, sebentar. Tak ambilnya dulu. Biar lebih powerful. Bentar ya. Saya kasih contoh di Word aja. Bentar. File, save as. Akuntansi. Keuangan lanjutan. Oke, baik. Saya coba untuk sharing ya. Untuk penerapan PSAK nomor 73 ya, IFRS nomor 16. Bentar, saya coba bukakan. Apakah bisa terlihat? Oke, baik. Ini yang ada di layar monitor, bisa terbaca semua? Apa kepotong? Terpotong, Bu. Oke, sebentar. Potong. Nah, bisa ya? Kalau yang ini bisa ya? Oke. Nah, ini IFRS nomor 16. Penerapan IFRS nomor 16 PSAK 73 yang mengadopsi di Indonesia mengubah cara perusahaan melaporkan sewa dengan memperkenalkan model baru untuk pengakuan aset dan kewajiban sewa pada laporan keuangan. Nah, berikut contohnya. Tadi kan kalau IFRS itu, apa tadi pengakuan sewanya itu tidak membedakan antara sewa modal dan sewa operasi gitu ya. Ngomongnya begitu ya, kayak IFRS ya. Bener ya? Oke, sekarang kita coba ya. Contoh penerapan PSAK 73 atau IFRS 16. Nah, ini ada kasus sewa gedung oleh penyewa. Nah, sebuah perusahaan
menyewa gedung untuk jangka waktu 5 tahun dengan biaya sewa tahunan sebesar 100 juta. 5 tahun. Sewanya 100 juta ya. Dalam hal ini, sewa dianggap sebagai sewa operasi sebelum PSAK 73. Tetapi setelah penerapan PSAK 73, semua sewa diakui sebagai sewa pembiayaan. Ya, karena tidak ada dibedakan sewa modal sama sewa operasi. Jadi semua jadi satu, jadi sewa pembiayaan. Oke, kecuali untuk sewa jangka pendek atau sewa berrendah. Contohnya ini ya. Nah, ini tanggal mulai sewa, asumsinya tanggal 1 Januari. Jangka waktu sewa 5 tahun, biaya sewa 100 juta. Diskon tingkat bunga yang berlaku, tingkat diskontonya 5% per tahun. Gitu ya. Nah, langkah-langkah pengakuan sewa berdasarkan PSAK 73 gimana? Gitu ya. Pengakuan awal pada tanggal mulai sewa. Nah, pada tanggal mulai sewa itu 1 Januari 2024. Perusahaan sebagai penyewa harus mengakui aset atau hak guna, right of use asset. Jadi penggunaan aset itu harus diakui sebagai aset, tapi namanya apa? Aset hak guna. Tadi seperti yang saya diomongin Mas Adam tadi ya, itu ya. Aset hak guna ya Mas Adam ya. Tadi ngontoin itu ya. Hah? Mas Rinaldi, Bu. Kenapa? Mas Rinaldi yang hak guna tadi. Oh, Mas Rinaldi. Oh, sorry. Mana Mas Rinaldi kok nggak kelihatan? Nah, ya Mas ya, tadi nyontoin aset hak guna ya Mas. Iya, betul. Nah, ini contohnya ternyata sudah kebaca. Nah, tadi Mas Rinaldi itu nyontoin aset hak guna, ya. Oke, kok diakui aset kenapa? Nah, ini perusahaan sebagai penyewa harus mengakui aset hak guna, right of use asset. Dan kewajiban sewa, berarti ada yang kurangnya Mas, kewajibannya harus diakui. Ngakui aset, kewajibannya juga harus diakui. Wah, lease liability, jadi harus bersamaan. Ngakui aset hak guna, tapi juga ngakui lease liability-nya di laporan posisi keuangan. Jadi ada aset, ada hutang gitu loh maksudnya. Gitu. Dan tempat Mas Rinaldi gimana? Ngakui kayak gitu juga apa enggak? Biasanya ngakui keduanya, Bu. Biasanya? Ngakui keduanya. Kalau ngakui keduanya. Sedangkan liability-nya itu di posisi laporan keuangan pasti. Iya, oke. Ya, memang harus berimbang. Ada aset, ada hutang gitu ya. Oke, baik. Nah, perhitungan kewajiban atau lease liability, kewajiban sewa diukur sebesar nilai kini dari pembayaran sewa di masa depan. Jadi nilai sekarang tuh berapa untuk sewa yang akan 5 tahun yang akan datang? Itu nilai sewanya berapa? Itu pengakuinya kayak gitu, nilai sekarangnya. Nilai sekarang tuh berapa untuk sewa 5 tahun yang akan datang. Ya. Kewajiban sewa diukur sebagai nilai kini. Sekarangnya itu berapa untuk pembayaran di masa depan. Itu diakui berapa sekarang ini gitu loh. Kan untuk pembayaran sewa di masa depan kan 5 tahun itu kan. Tapi ngakuinya sekarang nilai kini gitu. Itu perhitungan kewajiban sewa atau lease liability. Itu segitu caranya. Nah, nilai kini kewajiban sewa caranya itu gimana? Biaya sewa tahunan dikali 1 min 1 plus R dikurangi, oh ini Pak, bukan dikurangi, pangkat min N ya, pangkat min N. Ah, ini agak nganu nih rumusnya. Nah, ngacak. Nah, dipangkat min NR. Nah, harusnya rumusnya kayak gini. Sebentar ya. Gini harus yang benar. Sebentar ya. Ada ngaco nih. Bentar ya. Nah, ini harusnya rumusnya begini.
Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Nggak nggak? kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Mau ngantuk tapi nggak kelihatan. Yang lainnya kelihatan nggak? Hah? Oh iya, lumayan, lumayan. Lumayan ya? Ya, maksudnya rumusnya begitu. Yang atas itu agak kacau itu rumusnya. Maksudnya rumusnya begini. Nilai kini kewajiban sewa sama dengan biaya sewa tahunan. Tak gedein gue ya. Ya, ini kelihatan nggak? Bu. Ini kelihatan nggak? Oh, yang tadi aja Bu terlihat. Oh gitu. Nah, Ya, ini lumayan, Bu. Nih, kelihatan? Oke, sudah Bu, sudah terlihat. Oke, baik. Nilai kini kewajiban sewa itu diperoleh dari biaya kini. Sekarang ini untuk sewa yang 5 tahun ke depan. Nah, cara nyarinya gimana? Biaya sewa tahunan dikali 1 min kurang buka 1 plus R pangkat min M dibagi R. R itu tingkat diskonto yang tadi 5%, N-nya jangka waktu sewa 5 tahun. Nih, ya apa? Rumusnya begini. Nah, nanti kalau kalian ada soal dari Bu ini, boleh kalian jawab seperti ini, ilustrasi gitu nggak apa-apa, recommended, sangat recommended gitu ya. Nah, ini tinggal dimasukkan kewajiban sewa, nilai kini kewajiban sewa gimana? Biaya sewa tahunan tadi berapa? 100 juta ya. 100 juta. Dikali 1 kurangi 1 plus R-nya berapa tadi? Nilai diskontonya 5%. Dipangkat N. N-nya berapa? Jangka waktu 5 tahun. Dibagi R-nya apa? Diskonto 5%. Nah, jadilah 432.948. Nah, berarti aset hak guna atau right of use asset pada pengakuan awal, aset hak guna diakui sebesar jumlah yang sama dengan kewajiban sewa, yaitu 432.948 atau 432.948.000. Itu adalah nilai kini untuk sewa 5 tahun yang ke depan. Itu cara nyarinya begitu. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Halo? Halo? Bu, maksudnya angka 432 itu nanti yang masuk di asetnya, Bu, di apa? Disusutkan atau bagaimana, Bu? Ini mau ngitung nilai kini kewajiban sewa. Tadi kan ini konsepnya. Kita kan ngitung berapa nilai aset hak guna sama kewajiban sewa. Ini nyontohin perhitungan kewajiban sewa. Lease liability. Lease liability diambil dari apa? Kewajiban sewa diukur sebagai nilai kini dari pembayaran sewa di masa depan. Jadi ini adalah untuk menghitung perhitungan kewajiban sewa. Halo, Pak? Ya, kan kita tadi ngakui ada 2. Kita harus ngakui aset hak guna dan kewajiban sewa dalam waktu bersamaan. Lah, cara ngakui kewajiban sewanya itu nilainya dari mana? Rumusnya dari mana? Dari nilai kini dari pembayaran sewa di masa depan. Nilai kini pembayaran sewa di masa depan itu sebagai kewajiban sewa itu rumusnya gimana? Nih, nilai kini kewajiban sewa untuk di masa depan 5 tahun ke depan itu rumusnya biaya sewa tahunan dikali 1 min 1 plus R pangkat min N dibagi R. Itu. Nah, ketemu 432.948. Ini apa? Kewajiban sewa. Gitu. Jadi kita harus ngakui kewajiban sewa juga. Nah, aset hak guna atau right use of asetnya gimana? Mengakui asetnya gimana? Pada pengakuan awal, aset hak guna diakui sebesar jumlah yang sama dengan kewajiban sewa. Jadi kita debitnya apa? Aset, hak guna, kreditnya kewajiban sewa. Sama-sama 432.948. 432.948.000. Bisa dipahami enggak sampai sini? Halo? Masih meraba-raba, Bu, benar, Bu. Jadi gini, kita kalau sesuai IFRS berapa? IFRS nomor 73, kita itu kalau pengakuan awal pada tanggal mulai sewa, kita harus mengakui dua-duanya, yaitu aset, hak guna,
dan kewajiban sewa. Kenapa kok bisa diakui aset hak guna atau right of use asset? Kita juga harus mengakui kewajiban sewa. Karena apa? Kita dapat aset itu dari sewa gitu loh. Jadi ada aset yang kita dapat tapi dari sewa, kewajiban sewa gitu loh, dari sewa. Padahal sewa itu kan yang harus kita bayarkan. Tapi itu bisa kita akui aset karena kita mempunyai hak untuk menggunakan gitu loh. Nalarnya begitu. Oh, oke. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Dipahami, Bu. Nah, gitu maksudnya. Jadi kita dalam PSAK IFRS nomor 73 itu kita harus balance gitu. Kita sebenarnya kita nggak punya aset, nggak punya barang, tapi kita tuh nyewa gitu ya. Nah, dari hasil nyewa itu kenapa kita bisa mengakui aset? Karena kita punya hak menggunakan aset hak guna gitu loh. Ya, itu kita bisa mengakui aset. Kenapa? Tadi yang dibilang siapa tadi, investasi. Siapa tadi ya? Mas Alik apa Mas Adam tadi ya? Investasi apa tadi? Itu ya sama kaitannya sama itu untuk investasi. Karena kita punya hak guna, aset hak guna. Itu apa? Karena kita bisa menggunakan itu dan mendapatkan pendapatan. Tadi ada syaratnya, jumlahnya yang besar, jangka panjang. Nah, itu kalau jangka pendek hasilnya kecil itu enggak bisa kita masukkan aset. Hak guna enggak bisa. Tapi syaratnya adalah jangka panjang dan asetnya itu dalam jumlah yang besar. Ya. Dan jangka panjang. Gitu. Sewanya jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Itu baru kita bisa mengakui PSAK nomor 73. Pengakuan aset, hak guna, tapi jika kita juga mempunyai kewajiban aset atau biaya hutang sewa gitu. Kita berhutang kan berarti, ya kan? Kenapa nggak biaya sewa? Ya karena kita hutang, kita belum bayar gitu. Hutang sewa. Senilai tadi diukur sebesar nilai kini dari pembayaran sewa di masa depan. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Apa bingung? Bisa dipahami atau bingung? Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Kita kan itu juga mungkin hal baru ya bagi semua, tapi kita harus paham karena kita seorang akuntan gitu. Di sini itu kita tuh seorang akuntan karena kita belajar akuntansi ya. Kita harus lebih paham daripada orang lain karena kita yang akan memberi konsultan, jasa konsultan, memberi pengarahan kepada mereka bahwa penerapan itu begini. Orang banyak hanya PSAK nomor 73, tapi mereka nggak ngerti penerapannya itu gimana sih, gitu ya. Nggak paham. Mereka butuh siapa? Butuh kita. Nah, kita harus kuat dalam menganalisis seperti ini. Nah, ini salah satu ya. Ini baru salah satu, belum salah 2, salah 3, salah 4 ya. Oke, nggak apa-apa. It's okay, pelan-pelan. Kita belajar bareng-bareng. Saya lanjutkan ya. Nah, lanjut ya. Oke, ya, tadi ketemu 432 juta ketemu. Nah, aset hak guna right of issue pada pengakuan awal, aset hak guna diakui sebesar jumlah yang sama dengan kewajiban sewa. Nah, sama kan tadi kita ngakui aset hak guna pada kewajiban sewa. Itu ya, sebesar sama nilai kini. Oke, sampai di sini tidak ada yang dipertanyakan lagi. Nah, jurnal pengakuan awalnya gimana? Sama seperti yang Bu ini bilang tadi. Debit ada di aset hak guna 432.948.000. Oke? Kewajiban atau sewa ada di kredit 432.948.000. Clear ya sampai di sini ya? Bisa diterima semua? Pola berpikirnya bisa ya? Nggak bingung ya? Oke, next. Sekarang kita ngakui biaya bunga dan penyusutannya. Itu harus diakui juga. Nah, setiap tahun perusahaan harus mengakui biaya bunga atas kewajiban sewa dan beban penyusutannya atas aset hak guna. Ini Mas Adam ngakui nggak biaya bunga sama beban penyusutannya, Mas? Nah, kurang berarti, salah itu jurnalnya harus diakui ya Mas ya, Mas Khairul Naim tuh. Nanti dibenerin tuh perusahaannya tuh, itu beban bunganya juga harus diakui. Jangan
beban penyusutan juga harus diakui sama biaya bunganya harus diakui gitu loh. Beli cash. Wong sewa kok nggak ada bunganya? Nggak mungkin kalau sewa. Heeh, itu cash. Heeh, itu nggak ada bunganya. Hah? Yang kalau nggak ada ya udah berarti alhamdulillah gitu kan, nggak ada biaya bunga kan gitu. Iya, penyusutan aja. Lah udah belum penyusutannya? Ampun, ya udah bener berarti, udah keren. Pembukanya udah bener. Accounting-nya siapa, Mas? Nah, oh ya berarti udah bener Mas Adam. Ya udah pinter loh Mas Adam loh. Tadi udah aset guna usaha udah tahu, terus ada apa beban penyusutan dia udah nyusutin ya kan, berarti udah benar. Oke, baik ya, kita lanjut ya. Beban bunga tahun pertama kalau ada beban bunga. Biaya bunga dihitung berdasarkan saldo kewajiban sewa pada awal periode. Nah, ini tadi beban bunganya itu kan saldo apa? Sama dengan beban bunga dihitung berdasarkan saldo kewajiban sewa. Kewajiban sewanya tadi berapa? 432.948.000 ya. Dikali 5%. 5% tadi apa? Diskontonya ya. Sebesar 21 juta. Itu beban bunganya 432 juta dibagi 5% sama dengan 21.647.400 ya. Beban bunga sama dengan 432 juta kali 5%, 21.647.400. Nah, ini yang akan diakui di beban bunga dikali diskontonya 5% tadi ya. Terus beban penyusutan gimana caranya? Penyusutan aset hak guna dihitung berdasarkan jangka waktu sewa 5 tahun. Nah, tadi kan nyusutnya tuh 5 tahun ya jangka waktunya ya. Pakai metode apa? Pakai metode apa kalau mau nyusutin? Garis lurus, Bu. Garis lurus. Biasanya kita pakai garis lurus ya. Tinggal berapa dibagi 5 tahun ya. Oke, penyusunan tahunannya tinggal tadi beban penyusutannya tadi gimana? 432.948.000 dibagi 5 tahun ya. Itu sama dengan 86.589. Gimana jurnalnya? Jurnalnya akun debitnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan aset hak guna usaha pakai metode garis lurus ya tadi ya. 86.589.600. Kemudian beban bunganya tadi dari diskonto 5% tadi, beban bunga pada kewajiban sewa 21.647.400. Sampai di sini ada pertanyaan, clear nah menurut saya kalau ini gampang banget. Mengakui beban bunga dan biaya sewa is okay. Paham ya? Penyusunannya pakai garis lurus 5 tahun, tinggal dibagi 5. Beban bunganya diskontonya 5%, tinggal kalikan 5%. Gampang kalau yang ini. Oke ya, clear ya. Kalau ini sepakat ya. Nggak ada yang perlu diperdebatkan ya. Clear ya? Clear, Bu. Nanti Bu ini kasih filenya kok. Nanti bisa diulang di belajarnya, nggak mudeng tanya Bu ini lagi. Gitu ya. Ini salah satu contoh jawaban dari nomor berapa tadi yang pengakuan sewa tuh? Nomor 6 ya. Jadi itu free, berarti yang nomor 6 nggak jadi dikasih tugas. Misalnya begitu. Atau kalau punya case yang lain juga boleh deh, nggak apa-apa. Ini Bu ini kasih contoh 1. Nah, pembayaran sewa tahunan. Nah, kalau tahunannya gimana caranya? Setiap tahun perusahaan akan melakukan pembayaran sewa. Bagian dari pembayaran ini akan mengurangi kewajiban sewa. Maka sebagian lainnya akan dianggap sebagai biaya bunga. Nah, jurnalnya gimana? Untuk tahunannya, jurnal tahunannya begini. Kewajiban sewa 78 juta, kasnya 100 juta, debitnya beban bunga. Kewajiban sewa beban bunga pada kas gitu, ya. Kewajiban sewanya 78 juta, beban bunganya 21 juta pada kas. Kalau pembayaran sewa tahunannya gini. Jurnal penyesuaiannya gini, adjustment-nya begini. Bingung nggak? Nggak tahu? Oh, gitu. Oke, Bu. Hah? Oke kan? Oke, Bu. Sip toh. Nah, tiap tahun kan kita harus penyesuaian, adjustment. Nah, adjustment-nya begini, ya. Jadi clear kan? Kewajiban sewa, beban bunga pada kas. Dapatnya tadi berapa?
100 juta. Ya. Karena kita 5 tahun, tiap tahun harus kita adjustment kan. Gitu. Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak? Boleh ditanyakan kalau masih bingung. Nah, catatannya apa? Kewajiban sewa berkurang dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran karena sebagian dari pembayar digunakan untuk membayar bunga. Ya atau ada beban bunga. Atau tadi Mas Adam tadi nggak ada beban bunga ya berarti full 100 juta kalau tidak ada beban bunga. Tergantung case-nya ya. Kalau nggak ada beban bunga, cash, terasa bisa, ya udah, alhamdulillah gitu ya. Oke. Laporan keuangan tahun pertama. Aset hak guna dikurangi penyusutan. Kewajiban sewa beban dikurangi 78 juta tadi apa? Kewajiban sewa ya. Beban bunga di laba rugi 21, beban penyusutan laba rugi 86. Ya, udah ini laporan keuangan di tahun pertama. Oke lah.